Jadi mungkin gitu ya secara tentang doa ya. Okey, seperti biasanya sebelum kita masuk tentang pembahasan yang lebih lanjut ya. Ini menarik untuk kita membahas banyak soalan-soalan yang harus kita jawab ini malam berkaitan seputar dengan Bible ya. Kristen-Kristen, kalian siapkan pena, siapkan kertas gitu ya. Ada Kristen yang baru bergabung. Selama bergabung ya Kristen ya, Oten, botol. Catat, 10, fir, kafir, catat ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang sama aja, sama-sama. Jangan menghujat bang ya, nanti kita blokir ya. Nggak bisa menghujat di sini. Kita harus menyampaikan data-data yang valid di sini ya, sesuai dengan yang tertulis ya. Jangan sampai kita framing atau kita membuat kesimpulan gitu ya. Harus kita menyampaikan sesuatu itu dengan bagus gitu ya. Jadi pertama ingin aku menjawab sedikit tentang sebelum mulaikan kita punya pelayanan ataupun kita mulaikan kita punya penginjilan ya, harus aku menjawab ini duluan supaya apa? Jangan nanti kita aneh ketika ada Kristen yang naik gitu ya. Ada Kristen yang naik dikasih data-data Bible, dia pelongok botol gitu loh. Nah, jadi nanti akan bertanya-tanya, aneh, kenapa Kristen ni agak naik pelangak-pelongok gak bisa jawab kenapa gitu kan. Nah, jadi kita harus menjawab ini duluan supaya apa? Supaya jangan kita nanti bertanya-tanya, kenapa Kristen ni macam bodoh sekali gitu kan. Nah, jadi harus tahu ya, ini juga terkait dengan soalan daripada teman kita yang Kristen juga. Yang bertanya ini Kristen, namanya Julianus gitu ya. Dia selalu bertanya kepada aku, jadi aku harus jawab ya. Ini seorang yang penting juga. Jadi dia bertanya kepada aku, pendeta besar, selamat pagi. Ngapain kau suka menghujat Tuhan kami? Lah, kenapa menghujat? Tapi itu udah aku jelasin juga ya tentang itu ya. Okey, itu sudah aku jelasin juga ya tentang itu ya. Jadi kenapa pertanyaannya itu, kenapa kami ini botol? Apa itu botol, pendeta besar? Nah, soalan bagus ya. Jadi ini aku harus jawab sebelum aku mulaikan pelayanan penginjilan ya, supaya apa? Jangan kita aneh nanti ada Kristen yang naik, dia malah pelongok ditanya apa, jawab apa, nggak bisa jawab dia. Jadi harus tahu ya, ini Julianus, kalau masih nyimak di bawah dicatat ya, dicatat. Nah, dengan pelongok tampar nanti. Jadi sebenarnya harus kita tahu juga, ini untuk pengetahuan aja yang Muslim gitu ya. Kenapa Kristen itu ketika naik ke komal-komal Muslim botol, nggak bisa jawab, malahan ditanya apa jawabnya apa. Sebenarnya Kristen Julianus ya, dicatat ya Julianus ya. Kristen ini sebenarnya dia sudah ada nubuatannya ya, ada nubuatan, ada penggenapan. Berarti ya, ada nubuatan, ada penggenapan. Nubuatan apa? Nubuatan untuk Kristen, pendeta, pastor, uskup, jemaat sekolah minggu, paus, ikan paus, keli, lele, kembung, pari. Semuanya ini termasuk ya, sebab nubuatan untuk Kristen untuk menjadi botol itu sudah dinubuatkan di Bible. Ngerti ya? Itu sebab kalau Kristen ni botol semua memang sudah dinubuatkan. Jadi harus tahu di Kristen ada nubuatan, ada penggenapan. Ngerti ya? Nah, di mana nubuatannya, pendeta besar? Soalan bagus ya, soalan bagus ini ya. Ini soalan bagus. Jadi nubuatannya itu ada di sini ya. Jadi harus tahu di Kristen ada nubuatan, ada penggenapan ya. Ada kedagingan, ada ketulangan. Ya, dah buka ya. Jadi nubuatan Kristen untuk menjadi botol itu ada di Bible. Di mana itu? Di sini. Nah, ini ya, bentar. Jadi botol itu apa, pendeta besar? Botol itu apa? Nah, ini aku jawab. Sabar. Jangan sabar, aku buka dulu ya. Jangan mau kemana? Masih awal kok. Ini ya, ini. Jadi ini aku harus jawab setiap hari. Supaya apa? Supaya kalian Kristen pintar dalam pengertian Bible. Jangan kalian pelangak, pelongok. Oke ya. Nah,
Nah, di sini kita baca sama-sama ya. Jangan menghujat kita ya. Tolong teman-teman di bawah, jangan kita menghujat, jangan kita framing dan sebagainya. Nggak bisa ya. Harus berpandukan kepada data yang valid di Bible. Di sini, ya, di Yeremia 4 titik bertindih 22 TB. Nah, ini, ya, ini. Sungguh bodohlah umatku itu. Mereka tidak mengenal aku. Mereka adalah anak-anak tolol. Nah, ini. Jadi kalau kalian bertanya kenapa Kristen ini botol, ini botol itu apa sih botol itu? Botol itu ini bodoh tambah tolol. Catat dengan pelangak pelongo. Mana sih kalian Kristen pun tampar juga nih kalian Kristen ni. Nanti esok nanya lagi capek lah aku jelasin setiap hari botol. Jadi kalau aku jelasin kalian catat gitu loh, botol ya. Ini esok nanya. Kalian kalau nanya ke pendeta kalian nggak bisa jawab dia. Pendeta kalian tuh pergi gereja congor aja, dia pergi gereja. Jadi kalian itu beruntung itu kalian tuh ada di sini gitu loh. Aku nih menjawab, aku tuh pendeta yang amat besar sekali. Ya. Mbak Umamala sama bergabung Mbak Umamala. Jangan menghujat ya. Jangan menghujat ya Mbak Umamala ya. Nanti diblokir moderatornya. Ya. Bang Steven, Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bang Steven sama bergabung Bang. Ini abangku. Jadi lanjut sedikit ya. Ini soalan bagus. Jadi sampai mana tadi? Sampai botol ya. Okey. Nubuatan ya, ini nubuatan ini yang di layar ini ya. Jadi botol itu apa? Ya ini. Jadi bodoh tambah tolol jadi botol. Ini nubuatan untuk kalian lah Kristen semuanya sekali. Botol ya. Nah, jadi kalau kalian bertanya ya ini nubuatannya gitu ya. Jadi jika ada nubuatan kan pasti akan ada penggenapan. Penggenapan benar salah. Jadi jika ada nubuatan akan ada penggenapan. Di mana penggenapannya? Pendeta besar. Soalan bagus ya, soalan bagus. Jangan kita menghujat, kita nggak bisa. Harus kita pakai data-data yang valid daripada Bible ya. Supaya apa? Jangan kalian teman-temanku yang Muslim merasa aneh kalau melihat Kristen ditanya Bible malah pelangak pelongok nggak bisa jawab dia. Ya memang nggak bisa jawab lah. Udah ada nubuatannya kok. Botol. Kan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga Bang Batam. Semuanya yang ada di sini. Silakan lanjut Pak Pendeta. Silakan lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin belajar beda. Iya. Benar Bang. Mungkin dicatat Bang ya. Jangan menghujat Bang ya. Nggak bisa ya, kita nggak bisa menghujat di sini. Kita harus sebab kalau menghujat nanti diturunkan host ini semuanya. Jadi kita harus menyampaikan data-data yang valid. Inilah tujuan kita buka-buka formal. Kita harus kasih tahu kepada teman-teman yang di luar sana apa sih isi Bible. Kenapa sih mereka Kristen botol? Ditanya Bible nggak tahu, ditanya Tuhan nggak tahu, nah kan? Sebab mereka memang sudah ada nubuatan, ada penggenapannya, gitu kan? Jadi tadi udah ditunjukkan nubuatannya, di mana penggenapannya? Kristen harus menjadi botol. Nah, soalan bagus di sini. Di mana? Di 1 Korintus 4 titik bertindih 10 ini. Nah, ini ada yang bertanya lagi. Apa itu titik bertindih? Apa itu titik bertindih? Lah, aku udah jelasin banyak kali dulu. Ini masalah itu juga. Aduh, aneh aku. Jangan apa-apa, aku jelasin sedikit lagi ya. Jadi, ini untuk Kristen juga ya. Jadi kalau cara baca Bible yang benar ya, betul ya. 1 Korintus 4 titik bertindih 10 TB. TB ini bergantung kepada konteks ayat. Ya, apa konteks ayatnya? Bodoh. Jadi Tuhan bodoh.
Nah, ini konteks ayatnya. Kenapa aku bilang titik bertindih. Jadi Kristen, ya, kalau mungkin bahasa di sana itu dia akan katakan 1 Korintus 4 bagi 10. Nanti ya, bagi 10 gitu di sana. Kalau tempatku bahasanya titik bertindih gitu ya. Ya, jadi ini banyak nih pendeta-pendeta di gereja ini dan cara baca Bible pun salah. Gimana jemaat mau pintar? Udah makan babi kalian Kristen. Udah bodoh terus kalian sampai meninggal jadi bodoh. Jadi cara baca Bible ni sok-sok tu di gereja. Beginilah firman Bapa di surga, kata Birahiwati di gereja itu kan. Biarawati. No, salah lagi aku. Biarawati. Itulah. Jadi kan sok-sok baca tu kan, Biarawati tu kan. Beginilah firman Bapa di surga katanya. Benar kan? 1 Korintus pasal 4 ayat 10 katanya. Kepala otak dia, itu salah weh, Biarawati weh. Itu cara baca tu salah tu. Betul. Ini Biarawati di gereja. Ni kalau ada Biarawati ini yang nonton ini catat. Jangan kalian pelangak-pelongok dengan Biarawati ku salib terbalik nanti semua sekali. Hati-hati loh. Ya. Cara baca Bible yang benar ya, Biarawati betul. Ni 1 Korintus 4 titik bertindih 10 TB. Nah, itu cara baca yang benar ya. Betul kalian Kristen ya. Jadi kenapa titik bertindih? Kalian perhatikan di sini ya. Aduh, jatuh pula HP aku. Ni ya. Jadi di sini ya. Ini aku udah jelasin banyak kali, nggak ngerti juga ni Kristen bot. Ini ada 2 titik nih ya, 2 titik. Nah, jadi titik atas ni dia tindih titik di bawah. Titik bertindih. Sebab titik atas ni dia tindih titik bawah ni. Betul. Catat kalian ini. Aku dah kasih tahu catat lah. Jadi cara baca yang benar Bible itu ya, 1 Korintus 4 titik bertindih tindihan 10 TB. Nah, itu cara bacanya gimana sih ya? Nah, titik bertindih. Jadi bukan tindih yang lain ya. Titik tu bertindih. Jangan kalian lain pula ya. Jadi titik tu yang bertindih. Jangan pelangak-pelongok ya Kristen betul ya. Tampar sama Kristen ni, hati-hati kalian. Jadi udah jelas ya. Jadi di Kristen ada nubuatan, ada penggenapan. Ngerti ya? Nah, ada nubuatan, ada penggenapan. Tadi nubuatan di Yeremia 4:22 gitu ya. Penggenapannya di sini 1 Korintus 4 titik bertindih 10. Nah, kita baca ya. Kami bodoh oleh karena Kristus. Nah, ini kalau aku tanya kalian Kristen betul. Ini kalau kalian ya jemaat biasa ini, kalau bertanya kepada pendeta kalian, pendeta, kami ni siapa? Kami ni enggak bisa jawab dia, enggak bisa. Sebab apa? Pendeta kalau tu botol semuanya. Dia tu sekolah minggu aja. Mau jawab gimana pada kalian? Enggak ngerti dia. Jadi kalian bertanyalah kepada kami di sini. Kami ni semuanya petinggi loh. Apalagi aku ini, ya. Aku ni seorang pendeta yang amat besar sekali. Pendeta kalian enggak tahu apa itu. Sekolah minggu aja mereka itu. Tu sebab mereka tu ditanya Bible, mereka enggak tahu. Kalian pun bodoh, ngikut aja pendeta kalian. Botol kalian ni ya. Jadi kami ni, aku kasih tahu Kristen botol ya. Kami ni, aku kasih tahu kami ni. Kalau nak cari tahu kami ni siapa, gampang kok. Ngerti ni, gampang ngertinya. Ya, kita cari ni, yang nulis Korintus ni siapa? Ya Paulus. Nah kan? Yang ngikutin ajaran Paulus ni siapa? Ya Kristen kalian lah. Betul, Kristen. Jadi kami ni, botol, kafir, udah kafir, bego lagi. Ini kami ni, aku kasih tahu kami ni, kalian Kristen. Jadi cara bacanya Kristen ini bodoh oleh karena Kristus. Nah, gitu dong cara bacanya. Ngerti ya? Yang penting jangan menghujat kita. Ini moderatornya kemana sih? Ini banyak menghujat dong di bawah ini. Kita nggak bisa sebab begini ya teman-teman ya. Banyak daripada Kristen DM aku gitu loh, di DM aku, "Woi pendeta besar,
Ngapain teman-teman kau di bawah typing tu menghujat aja kerjanya. Jadi aku nggak bisa report mereka. Aku report lah kau. Itu sebab aku report terus. Kebenan aku. Kecuali Bang Diboy. Kecuali Bang Diboy ya. Nah, kecuali Bang Diboy gitu ya. Jadi aku itu ke-report disebabkan kalian menghujat di bawah. Masalah aku nggak mau hujat kalian lah. Aduh, gimana sih? Aku yang kena. Aneh aku kadang. Yang mau hujat kalian, yang kena report aku. Aneh. Tapi nggak apa-apa lah, itulah ya yang biasa. Tapi tolong ya moderator, yang mau hujat yang apa diblokir. Kecuali Bang Diboy. Lanjut ya. Nah, jadi di sini dikatakan jelas. Jadi nubuatannya ada. Jadi Kristen bodoh oleh kerana Kristus. Nah, tetapi kamu arif dalam Kristus. Kamu ni siapa kamu? Ini data valid ya di Bible ya. Ini ada di 1 Korintus 4 titik bertindih 10. Nah, ini kamu ni siapa kamu ini? Nah, kamu itu adalah saya, gitu Pak. Ya mungkin Bang Mawar Berduri ada yang mau dibantah itu. Aduh, Bang Mawar. Kena tombak. Bang Mawar monitor, Bang Mawar. Bang Mawar. Ya lanjut Bang. Oke. Saya izin lanjut narasi Pak Pendeta Besar tadi terkait dengan bodoh ya. Ternyata di Kristen ini bukan cuman umatnya yang bodoh itu. Nah, jangan menghujat. Ini di Lukas 22 titik bertindih 36 TB. Nah, di sini tertulis jawab mereka suatu pun tidak. Katanya kepada mereka, tetapi sekarang ini siapa yang mempunyai pundi-pundi hendaklah ia membawanya. Demikianlah ia mempunyai bekal, dan siapa yang tidak mempunyai hendaklah ia menjual jubahnya dan membeli pedang. Nah, di sini di Lukas 22 titik bertindih 36 ini Yesus menjual jubahnya. Nah, sehabis menjual jubahnya, kita buka ayat lagi. Matius 25 titik bertindih 36 ya. Di sini tertulis ketika aku telanjang. Nah, suruh siapa yang di Lukas itu jubah dijual. Makanya di Matius dia telanjang, baru di sini dulu. Coba. Kalau di Lukas 22 tadi jubah gak dijual, di sini gak bakalan telanjang. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Kenapa dijual coba jubahnya? Kan botol itu. Kalau gak botol ngapain gak? Malah dijual. Akhirnya kan kedinginan di sini. Memang betul apa yang dikatakan tadi Pak Pendeta Besar. Itu memang nubuatannya untuk umat-umatnya ya. Jelas tertulis di Roma 4:22. Memang mereka itu tidak mengenal aku, sungguh umat yang bodoh dan tolol. Nah, ternyata di sini teosnya juga, ini Tuhannya juga tolol kalau menurut saya. Jual jubah akhirnya di Matius 25 ini. Ini di ayat ini yang telanjang siapa ini Bang? Yang di ayat ini Bang? Yang telanjang itu siapa? Yesus yang telanjang. Yesus yang telanjang, karena yang di Lukas 22 itu jubahnya dijual gitu, Bos. Oh, yang di masuk-masuk YouTube itu ya. Ya, mungkin Bang Abdul bisa menanggapi gimana? Jilatin rambut Nabi, diciumin sendalnya, sepedanya. Gini Bang, gini ya, kalau itu fakta sejarah. Jadi itu yang rambutnya Nabi Muhammad ya, sendalnya itu bukti dan fakta. Tunggu dulu. Itu bukti dan fakta sejarah. Nah, itu seorang nabi. Jadi yang saya minta sekarang, coba Abang tunjukkan. Katanya jelas tuh ini Tuhan, bukti salibnya sekarang ada nggak? Ya mungkin Bang, bukti bajunya juga nggak ada karena di akhir-akhirnya karena udah telanjang dia kan. Nggak ada. Salibnya aja yang cuman ada di Tarutung saja di Medan sana yang ada. Betul nggak Abdul?
Mana salib kasih itu ada ke tidak? Yang gampang sampai Tapi kadang-kadang betul juga kata ini Bang Kembuan ini Bang. Itu ternyata nyanyi orang Yesus itu Turki yang beragama Kristen. Malah di pesantren dijadikan salawat. Tokoh fiktif itu tokoh fiktif gak ada. Coba Itu buktikan. artinya Sekarang kalian buktikan ke saya. hanya Satu-satu bisa lah. baca aja, tapi Satu-satu, arti yang mau dibaca diskusi itu nggak ini? nggak tahu. Itulah kejadiannya. Emang kayak Gini, gini cara dia diskusi Bang. Jadi nanti dia Nabrak-nabrak. merasa menang, ya. Nanti dia merasa menang, Enggak, kita merasa bicara yang dikik. ada, yang aktual. Coba lah yang kita kelihatan bahas di TV gitu loh. dari kitab gitu kan. Ini enggak bajunya, gitu agama. aja Bang. Ternyata Merasa menang lah dia. tentang polisi. Abdul, ini Abdul. Nah, saya ngajak diskusi kamu yang izin dulu Bang Stephen. Kenapa di Kristen itu nggak bisa nangkap Islam? Kenapa Bang Abdul? Kenapa kalau kamu bilang kami melapor-lapor, kenapa kamu nggak bisa lapor juga gitu? Emang polisi milik Islam? Enggak, kami enggak suka ngelapor, biarkan aja orang yang menggunakan akal. Alah, gaya kau aja Ratu Ento aja kena keluar kau sosok menang. Oh inilah pengujat ketika nggak bisa kami nggak bisa Karena lapor. Iman itu Tai. dipaksakan. Emang polisi itu Jalan milik Islam. dengan hati dan pikiran. Polisi mau nangkap Kalau kalian Islam tuh aja iman ketika tuh harus kita bacain dipaksain. Bibel bingung dia. Betul juga ya kadang kan. Betul nggak Bang Sepen? Iya betul nggak itu Bang Sepen? betul karena Muslim itu cerdas-cerdas bernarasi itu dibarengi data. Negara-negara Islam, Kita ini negara maju. barengi dengan data. Gini aja Abdul, dengar dulu ya, bentar aja. Saya 10 detik aja. Ya. Kalau kamu bisa menumbangkan saya dalam waktu 5 menit, saya transfer kamu uang 1 juta. Yang penting Nggak perlu. Aku Ya, hanya takut, mengatakan berarti biar yang takut. lain terindukasi dengan apa yang sepakat. berarti udah jelas ya yang di bawah ini si Abdul ini takut diskusi sama saya. Bukan takut. Yo, Kita kalau kan kamu bicara gak fakta. takut, Mau saya bilang minta orang waktu ke Kristen host bodoh. 5 menit aja gak lama. Kenyataan di YouTube itu Nah, kan nyelot Orang siapa yang gampang nabrak-nabrak kayak babi. Emang kebiasaan dia kayak gini Bang. Maka aku malas naikin dia. Makanya Kalau bisa dia dikatakan diskusi Bang surat enak Yunus ini Bang. 94 Yunus 94 Allah berkata, orang Yahudi dan Nasrani lah yang memahami tentang firman Tuhan. Jangan tolak perkataan Allah dalam Al-Quran ya. Firman Oke, bisa Tuhan yang mana? diskusi nggak? Ya, lanjut. Hanyalah Allah firman Tuhan yang mana. Baca tuh. Bisa diskusi nggak? Kalau mau diskusi, saya butuh waktu 5 menit saja. 5 menit saya minta silakan. izin ke host sama ke Bang Anas. Oke. Ya, silakan. Jadi gini, saya akan membawakan apa yang ada di dalam Al-Quran saya. Kamu membawakan yang ada dalam Bible kamu. Tidak boleh menyeberang ke keimanan masing-masing. Sepakat? Ya, silakan. Sepakat gak? Sudah sepakat. Oke, kalau sepakat, Tapi- ya, saya minta waktu 5 menit saja. Saya di sini akan mempromosikan keindahan Al-Quran dan kebenaran Al-Quran. Mohon izin host, terima kasih banyak atas waktunya. Bang Anas juga terima kasih. Oke, saya lanjut buka data ya. Oke. Memang oten-oten di sini mengklaim bahwa Islam itu lahir di abad ke-7. Di situ memang belum adanya teknologi apapun, tetapi subhanallah, Maha Suci Allah, Al-Quran di dalam surat At-Tur ayat 6 di sini tertulis ya. Langsung terjemahnya aja karena si Abdul gak bakal mengerti. Dan demi lautan yang dipanaskan di dalamnya ada api. Subhanallah. Padahal waktu itu belum ada teknologi yang secanggih sampai sekarang ini. Tetapi Al-Quran sudah memprediksi, sudah menyatakan bahwa ada api di bawah lautan. Nah, oke. Mari kita cari buktinya. Subhanallah, Maha Suci Allah. Inilah yang dinamakan kitab suci. Terbukti secara sains dan nyata sampai sekarang ini.
bahwa benar Al-Quran di surat At-Tur ayat 6 di situ menyatakan ada api di bawah lautan. Ternyata benar, terbukti secara sains, dan bahkan ilmuwan-ilmuwan juga menemukan sampai sekarang ini. Sekarang saya mirroring ke kamu, silahkan buktikan yang ada dalam Bible, ayat ataupun surat yang berkaitan dengan sains. Silahkan. Saya mute. Oh, kalau masalah itu enggak, kalau masalah ada api dasar laut itu nggak perlu dibuktikan dengan sains. Itu memang nyemplung aja nyelam bisa kelihatan, itu nggak perlu dibuktikan dengan sains. Kalau yang perlu dibuktikan dengan sains itu yang tertulis dalam kitab, itu baru jelas. Kayak gini ya Bang, mau ajak diskusi dalam nih. Alkitab, di dalam Alkitab. Di timer aja dulu, nggak apa-apa. Bentar. Kayak gini. Apa bukti? Kayak gini Kamu mau diskusi. Tidak menurunkan bencana atau banjir atau hujan selama menenggelamkan daerahmu. Buktinya adalah pelangi. Itulah bukti saya tidak akan memurka lagi padamu. Nah, sekarang pelangi ada karena hujan berhenti, maka ada pelangi. Itu sudah ada dalam kitab. Tampilkan ayatnya Kenapa? Bang. Tampilkan ayatnya di Bible Bang, atau bacakan Bang. Di Bible surat apa namanya? Ya. Oke. Suara Abang pelan Bang. Ada Bang Abdul, pendeta besar. Gunung melompat-lompat, langit tak bertiar. Ada. Langit bertiar. Gunung melompat-lompat, ada. Tanya apa, dijawab apa. Kayak gini mau diskusi. Biarkan. Ini membuktikan bahwa kecerdasan Islam sama OTN ini memang nubuatan atau penggenapan kan. Iya. Cuma saran aku kepada Kristen ya. Izin bentar ya Bang Steven sedikit ya teman-teman ya. Saran aku aneh nih Kristen ini ya. Kalau didatangin suatu apa gitu, tolong Pak Polisi, aku dikepung, kalau tak kan katanya ada Yesus, ada Roh Kudus, kan? Yang manggil lah Yesusnya, katanya juru selamat gitu kan, katanya juru selamat. Ngapain manggil Pak Polisi, aku dikepung, kalau tak kalian manggil lah juru selamatnya. Katanya punya juru selamat, ada Roh Kudusnya, ada ininya, ada apalah kalian itu, botol kalian, benar kan? Panggil itu, Yesus itu. Yesus, kau kan juru selamat. Selamatin aku dong. Gitu dong. Nah kan? Nah ini kalian yang berarti kalian pembohongan gitu loh. Berbohong aja. Bible gak benar. Campak aja ke laut sana. Nah kan? Panggil itu, Roh Kudus itu. Roh Kudus tolong aku. Yesus tolong aku. Aku dikepung. Ngapain panggil polisi? Pak polisi, aku dikepung. Ini kejadian itu tertulis di Kejadian 9 ayat 10 dan 12 sampai 12 ya. Bunyinya seperti ini. Inilah tanda perjanjianku kepada Kejadian berapa? Kejadian 9 ayat 10 sampai 12. 10 sampai 12 ya. Kejadian berapa tadi Bang? Beda di sini. Kejadian 9 ayat 11 sampai 12. Iya 11 12 ya. Silakan. Di situ Tuhan mengadakan perjanjian kepada manusia dan makhluk yang ada di bumi. Tuhan tidak akan mengadakan air bah dengan bukti bahwa adanya pelangi.
Coba bacakan dulu bang, biar yang di bawah juga paham. Saya satu HP loh bang. Biar Bacanya saya keluar. biar aku yang bacakan ya, Ya, silakan. Oh gitu dong, baru mantap. Oh, abang modal apa? Diskusi berarti betul kata-kata firman Allah. Modal congor aja. Baca surat 59. Mas, mohon izin kan saya tadi minta waktu kan 5 menit. Ini lebih dari 10 menit loh. Coba yang di bawah tadi. Karena waktunya pendeta besar kan gak enak ini. Sabar bang, kita kasihan juga bang. Kita harap maklum aja bang ya. Bang Stephen ya. Baca aja ya. Maka aku ada. Lanjut bang Nonem. Bacakan bang Nonem. Bahwa sejak ini maka kuadakan perjanjian. Lanjut dong. Biar semua komunikasi. Sabar lah bang. Nggak dengar yang di bawah jadi ya bang. Bang Dul. Semangat yang bisa dinengok dengan mata. Izin dulu bang Nonem. Bang Abdul izin lah dulu biar dengar yang di bawah. Bacakan Matius Kejadian 9 ayat 11 sampai 12. Abang mute sebentar ya. Silakan bang Nonem. Ulang lagi bang Nonem. dan kuadakan perjanjianku dengan kamu bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup, yang bersama-sama dengan kamu, turun-temurun untuk selama-lamanya. Dah sampai situ bang. Ya silakan bang Abdul atau dijelaskan. Gimana? Narasikan bang Abdul. Silakan doa di sini kan. Ini dulu bang Stephen ya. Kita kasih aja dia bang. Tampilin aja bang, nggak apa-apa bang Stephen. Kita kasih aja dia narasi dulu bang Stephen. Silakan bang Abdul. Ya udah, itulah bukti bahwa yang membuat itu memang Tuhan kami. Ini ayat ini udah jelas berbohong ini bang. Ini nggak ada yang hidup katanya orang. Kenapa kita ada ini? Tsunami itu kena berbohong. Yesus berbohong. Ini berbohong. Ada air bah lagi kok. Sampai sekarang banjir terus ya Pak Pendeta ya. Lanjut Pak Pendeta. Ini sampai sekarang masih ada banjir kok. Enggak. Lanjut aja bang. Lanjut dulu bentar lagi aku tanggapi itu. Lanjut aja bang. Samakan firman Tuhan yang ada di Alkitab dengan firman Allah yang di Al-Quran jauh beda kelasnya. Jauh lah bang, ini bohong ini bang Stephen ya. Ini aja bohong ini. Ayat ini bohong ini. Ini tidak ada lagi orang yang hidup. Buktinya kita ini hidup. Kita bacakan aja nih host manajer. Maka kuadakan perjanjianku dengan kamu bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi. Nah, berarti tidak akan air bah lagi. Nah, ada banjir, ada tsunami tahun 2004 banjir itu macam mana? Air bah itu Pendusta adalah ini. air yang menenggelamkan satu kampung. Katanya gak ada air bah lagi. Gak ada tsunami lagi. Hati ketawa. Coba dong baca. Rumah saya baru kebanjiran loh kemarin. Itu banjir besar yang hujan sehingga menghilangkan satu kampung. Jadi sekalian itu hanya membuat ketawa hanya untuk menenangkan hati. Itu kelas kalian sudah tahu, yang lain tuh udah pada tahu, nggak, jadi kalian nggak perlu mereka tahu gini aja bang, closing statement aja bang. Daripada abang tambah menderita, jangan samakanlah Alkitab, Al-Quran saya yang namanya kitab suci sama majalah Bobo itu gak apple bang. Gak apple, abang itu cuman punya majalah Bobo. Atau hembuskan napasmu kuat-kuat, maka gugupmu akan hilang. Jadi itulah yang kalian lakukan, ketawa hanya untuk menyenangkan hati. Lanjut Bang Anas lanjut.
Ya. Oke, apa lagi berbandingan, coba silakan lagi. Yang tadi sudah selesai ya. Oke, yang Oke, bawah, udah selesai ya Bang tolong. Steven ya. Berarti udah Udah clear. Yesus pendusta. Oke. Yesus Baik, bisa pendusta. ditanggapi sedikit. Izin ya Bang Abdul ya, supaya kita edukasi ya kepada yang mendengar ya. Biar aja yang di bawah yang Baik, menilai baik. ya. Berarti ini suatu pembohongan publik ya. Berarti Yesus ini berbohong. Kerjanya berbohong aja kerjanya. Ini ya. Baik, kita buka dulu ya supaya kita inilah. Ini belum lagi kita masuk kepada langit Ya, ya. bertiang dan sebagainya gitu ya. Ya, ya. Berbohong, Bible ini berbohong. Ya bisa. Sebentar ya Bang Abdul ya, sebentar ya. Kita edukasi ya bisa ya. Baik, bentar ya. Aku Bagi- mau sama Bang Abdul ya, izin dulu Bang Abdul ya. Aku nggak mau mute ini loh Bang. Ini malas aku sebetulnya Bang. Biar lanjut. Siapa? Enggak lah, itu Oke, makanya baik, aku izin ya, malas sebentar ya. mute. Oke, ini Bible benar ya tadi yang Bang Abdul tampilkan tadi benar ya. Jadi itu sebab itu belum kita membahas yang lain lagi ya. Ini kejadian 9 ya. nanti Kejadian aku 9 buka lagi. 11 hingga 12 ya. Nah, ini yang membuktikan Bible ni banyak pembohongan yang berlaku. Ini yang dikatakan Al-Quran. Al-Baqarah mengatakan mereka mengubah firman gitu ya. Nah ini kata, ini sign apa ini? Membuktikan pembohongan yang berlaku itu banyak. Maka Pelangi ada kalau sebentar dulu ya, apa kaitan pelangi? Sebentar Jangan Bang. lama kali dong. Sebentar, Ada waktunya dong. Bentar, Bentar ya. Satu-satu Bang. Satu-satu aja, apa-apa Itu ya. waktunya sana, itu waktunya sana Bang. 5 menit Bang. Lanjut nanti saya. Nah, sabar ya. Oke, baik. Silakan. Jadi inilah membuktikan pembohongan gitu ya. Kalau Bible mau digandingkan sama sains, ini nggak mampu dia. Apalagi mau digandingkan dengan Al-Quran. Bible kalau ingin digandingkan sama buku-buku sekolah kuliah pun nggak level loh. Bible ni harusnya digandingkan sama kitab porno aja. Ataupun kitab-kitab Doraemon, kitab-kitab buku-buku apa gitu. Kita baca pembohongan yang berlaku ya. Maka ku adakah perjanjianku dengan kamu bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Perhatikan ya. Dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Ini berbohong. Gila babi punya Tuhan ni Bible ni. Nih. Dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Yang tsunami berlaku itu apa? Tsunami. Pak Pendeta izin. Sudah jatuh dalam dosa. Orangnya. Udah kabur. Oh, gimana? Udah jatuh dalam dosa. Ini belum selesai. Udah jatuh dalam dosa ternyata dia. Sabar sedikit lagi Bang Abdul ya. Enggak apa-apa, kita edukasi loh Bang. Ini kan Bang Abdul kan menampilkan ayat ini ya, kita ikut ngalur aja lah. Enggak apa-apa kok. Benar kan? Nah, bagus ya Bang Steven. Nah, jadi subhanallah ya Al-Quran ya. Itu baru satu ya Al-Quran ditampilkan oleh Bang Steven tadi ya. Banyak Baru lagi satu. sebenarnya yang terbukti. 1400 tahun yang lepas udah dikasih tahu oleh Nabi Muhammad ataupun diinformasikan di Al-Quran. Dibuktikan zaman sekarang. Tapi kalau ini, apa ini? Oh, naik lagi Bang Abdul. Jangan kabur Bang. Kita ini aja nggak apa-apa, kita edukasi Udah ya. selesai belum? Berapa menit lagi? Sedikit 5 menit kan, Ya, bentar ya. silakan. Nah, ini kan Pak Abdul membawa ayat ini ya, nggak apa-apa ya kita bahas. Ini kita baca ya. Dan tidak akan ada lagi air bah. Air bah ini apa? Air bah itu adalah air yang bertakung ataupun ketika banjir yang berlaku itu kan. Nah, nggak perlu ke tsunami lah. Tsunami itu kan jelas gitu kan. Tsunami yang berlaku sampai sekarang masih ada di Jepang. Tsunami yang berlaku gitu kan. Katakan Al-Fatihah ya kepada yang sudah terkorban ya. Jadi di sini, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Dan Elohim berfirman, inilah tanda perjanjian yang telah kuadakan antara aku dan kamu serta segala makhluk yang hidup yang bersama-sama dengan kamu turun-temurun untuk selama-lamanya. Pembohongan yang berlaku. Ini Tuhan berbohong. Benar kan? Ini berbohong nih Tuhan Yesus ni berbohong, kurang ajar dia. Benar kan? Udah mau turun, enggak turun-turun, dia kan berbohong dia Yesus ini. Benar kan? Apa katanya Yesus ini? Ini kita ambil 2 poin ya. 2 poin yang berlaku di sini yang kita bacakan. Mungkin Bang Abdul nanti tanggapi nggak apa-apa ya, supaya kita edukasi kepada yang mendengar juga ya. Adakah ini pembohongan yang berlaku?
Jangan terlalu lama kali bang saya karena udah diundang juga di Rumi Islam itu agar memberi pelajaran. Oh jangan malu bang, ini kan kita nggak apa-apa loh bang. Nggak apa-apa, nanti Bang Abdul tanggapi. Ini kan kalau ya. Nanti abang tanggapi ya. Adakah ini Yesus berbohong bang? Adakah Yesus berbohong? Sebab kalau aku perhatikan ini nggak sesuai dengan apa yang berlaku sekarang gitu bang ya. Nah, ini abang tanggapi 2 poin di sini. Ada 2 poin ya. Sebelumnya ya, 11-nya. Dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Ini 1 poin. Yang kedua, yang kuadakan adalah kamu serta segala makhluk yang hidup yang bersama-sama dengan kamu turun-temurun untuk selama-lamanya. Jadi Yesus mengatakan tidak akan ada lagi air bah yang akan memusnahkan bumi dan tidak akan ada lagi yang mati. Kira-kira ini berbohong ataupun tidak, Bang Abdul? Silakan. Oke. Makanya saya bilang belajarlah di sekolah umum agar kalian bisa tahu arti yang kalian baca. Kalau belajar sekolah yang khusus hanya bisa baca tapi nggak tahu artinya, seperti ini kejadiannya. Yang namanya air bah itu dalam Alkitab dikatakan adalah banjir yang menyebabkan satu daerah itu tenggelam karena hujan. Nah sekarang di sini kawan-kawan nggak tahu arti kata tsunami. Tsunami itu penyebab adanya tsunami kenapa? Jadi penyebabnya tsunami itu karena adanya lempengan tanah yang terbuka dan menyatu lagi, atau ada gempa, atau ada angin kencang yang menyebabkan air itu naik ke darat. Jadi beda ya, tsunami itu bukan air bah. Jadi makanya saya katakan sekolah itu di sekolah umum biar tahu ilmu pengetahuan alam dan ilmu umum gitu loh. Jadi itulah karena perjanjian perjanjian Tuhan Allah kepada manusia yang diciptakannya itu adalah pelangi. Itulah tanda tidak akan adanya air bah. Menghilangkan grogi dengan ketawa dong, jangan. Jadi makanya beda Tuhannya Allah. Kristen dan Islam beda. Kalau di Tuhan yang Kristen, memang kekuasaannya tuh dinyatakannya, kelihatan. Begini Bang Abdul, saya bantu abang sekarang. Yang terbukti itu Bang, Ayub 10 nomor 10, penciptaan manusia dari susu dan keju. Saya buka kulkas tadi sudah jadi bayi semua Bang. Anda nggak pernah ngelihat pelangi nggak ya? Sudah jadi bayi semua Bang. Ayub 10 nomor 10, penciptaan manusia dari susu dan keju Bang. Jangan takut dong. Tapi saya itu sudah jadi bayi semua dalam kulkas sudah. Dong. Tunjukkan kalian memang benar dengan iman kalian. Jangan ketakutan. Saja. Ya, kita fokus ya. Jadi makanya saya katakan Allah kami adalah Allah yang maha kuasa yang menolong manusia itu ciptaannya. Bukan Allah yang minta tolong agar Allah menolong balik manusia itu. Itulah bedanya. Jadi dalam Al-Quran ada tertulis surat Muhammad ayat 7. Allah mengharapkan manusia menolong dia agar dia menolong balik manusia itu. Oke. Muhammad ayat 7. Lanjut, apa lagi? Iya, silakan Pak Pendeta. Okey, baik. Inilah masalah Kristen tu sebab aku jelasin tadi ya. Sebelum aku jelasin tentang air bah ini ya. Ini air bah ini mengatakan daripada hujan. Ya benar lah. Laut pun daripada hujan kok. Ibaratnya air laut itu kan. Jadi air bah itu sesuatu yang datang sehingga menyebabkan air itu bertakung gitu ya. Sehingga air yang membanjiri sesuatu kawasan. Nanti ya, belajar lagi ya Bang Abdul ya. Jadi kalau kita perhatikan, ini yang aku maksudkan tadi, pembohongan yang berlaku kepada publik. Sebab Bible ni membodohi orang. Yesus ni membodohin orang dia. Nah kan? Belum lagi kita bicara tentang yang lain-lain. Langit bertiang. Ya, bentar Bang sebentar. Ya. Kasih saya menjawab ya sebentar ya. Menjawab Pak Pendeta. Ini lagi seru nih Bang, sama Bang Abdul Bang. Ya, Izinnya Bang. Bentar. Ya, bentar. Saya tunggu.
Ya, baik. Jadi pembohongan. Masa pula air bah itu daripada hujan? Ya benarlah air pada hujan kok. Benar kan? Jadi kalau berarti kita baca balik ya, aku bahas tadi ya. Ini kadang-kadang Kristen tu sebab kalian banyak makan babi. Jadi bodoh kalian semua Kristen ya. Ini ya. Saya jawab dulu. Sebentar sedikit Bang Smart. Bang Smart Muslim Kristen Bang. Kondusif Bang ya. Kristen sebentar Bang ya. Jangan abang ni itu sebab bang Smart jangan banyak makan babi Bang. Nyondol aja kerjanya. Coba disapa dulu hostnya ataupun teman-teman itu Bang ya. Babi enak, rugi kalian gak makan. Masalah kerja enak. Bang nyondol aja macam babi Bang. Apa sabar Bang sedikit. Abang gimana? Ini kondusif Bang. Pintar kalian karena gak makan babi. Ya sabar Bang sedikit ya. Sabar ya. Oke baik. Sabar, berarti di sini Yesus berbohong. Kurang ajar ini anak ini. Kerjanya berbohong. Ini. Kita baca balik ya. Ini. Ya saya jawab dulu. Jangan terlalu penghujat begitu, nggak boleh. Menghujat gimana? Ini kan sama Bang Abdul, Bang. Sekarang kamu bilang Yesus kurang ajar. Itu menghujat. Ya kurang ajar lah berbohong. Kita baca sebentar. Aku kan harus bertanggung jawab dengan argumen aku, Bang. Benar ya? Pendeta yang bodoh bilang Yesus kurang ajar. Pendeta yang Bang, sebentar nanti abang tanggapi bisa ya, Bang Smart ya. Ini aku sama Bang Abdul dulu, bentar Bang. Nggak bisa. Sedikit ya. Yesus kami dihujat begitu nggak bisa. Ini berdasarkan data loh Bang. Data. Ini itu nggak bagus. Siapa ya yang ngomongnya? Jangan bilang Yesus kami kurang ajar. Enggak. Sebentar Bang Smart. Kita baca dulu ya supaya kita jelas ya, jangan kita menghujat. Bukan menghujat, maksudnya kita kan berpandukan data gitu loh. Kita untuk menghukum balik atau membalaskan apa? Itu adalah hak. Nah, itu gitu ya. Jadi kita harus kondusif ya supaya kita jelas ya. Jadi di sini jelas Pak. Yesus ini berbohong, kurang ajar nih Yesus ini. Kalau di zaman sekarang ditampar loh Bang, ini berbohong. Ini kalau dia berbohong bukan Diam dulu. Gimana menjawab loh Bang? Aku belum menyampaikan argumen. Aku ingin menjawab dulu ini Bang Abdul. Bang, sabar. Saya mewakili dulu Bang Abdul. Mereka nggak bakal. Baik. Aku lanjut sedikit ya. Karena memang sudah tersurat dalam Al-Quran. Ya sabar Bang Abdul ya. Nah, kalau nggak bisa kita kondusif, kita pakai timer aja bisa ya. Kita harus kondusif di sini ya, bisa ya. Di surah Yunus 94 sudah. Jadi di sini, ya sebentar Bang Abdul. Dan Nasrani. Jadi mereka nggak akan bisa. Baik. Mereka hanya merasa pintar. Izin ya Bang ya, satu-satu ya Bang ya. Mungkin biar agar kondusif kita berjalan lancar. Ini waktu ada di sudut ya. Lanjut. Nanti jangan dibilang kita apa pula nanti. Ini ada waktu 2 menit, 3 menit ini. Bang Mawar, aku skip Bang Mawar ya. Biar atau Bang Mawar ada yang mau disampaikan? Ya enggak, saya jadi desain dan teknologi. Saya teringat gambar yang di bawah ini Bang, apa ini? Ini kayaknya sendeng teknologi juga ini. Lubang keledai seperti ini. Cuman itu aja Pak. Ini dulu Bang ya, sebentar Bang. Cuman itu aja, silakan ambil waktunya. Aku skip Bang ya. Izin Bang Mawar ya. Ya silakan Bang Abdul dijawab dulu. Izin Bang Smart satu-satu kita ya, biar kondusif ya. Ya jadi yang namanya air bah yang tertulis dalam Alkitab itu di kisah Nabi Nuh itu adalah terjadinya air bah. Yang dimaksud dengan air bah itu adalah suatu daerah, bahkan suatu misalnya seluruh Indonesia kali ya, bahkan seluruh bumi kali. Itu ya di situ kan dikatakan bumi ya ditenggelam karena adanya hujan selama 40 hari 40 malam, tak lupa saya. Yang jelas ditenggelamkan oleh hujan yang tidak pernah berhenti sampai tidak ada satu daratan pun kelihatan. Itulah murka Allah pada manusia yang dinamakan air bah. Jadi itu tidak akan terjadi lagi. Tidak akan Allah lagi buat kepada manusia dengan tanda perjanjiannya adalah pelangi, menampakkan pelangi. Makanya kalau ada hujan, setelah hujan berhenti, itu ada pelangi. Itu mengingatkan kepada manusia bahwa aku tidak akan pernah lagi murka dengan membuat air bah sehingga membunuh manusia. Jadi itulah tandanya
janji Allah yang tidak bisa dibuktikan, yang dibuktikan oleh sains sebelum menemukan itu sudah ada Tuhan Allah menciptakannya. Jadi itu memang buatan Allah. Jadi kalau masalah air gunung yang ada di dasar laut itu bukan ciptaan Allah. Itu memang udah ada karena ada di dalam bumi ini ada panas. Gitu loh. Jadi jangan samakan, beda. Dan itulah makanya kami bilang Allah kita berbeda. Allah kami maha kuasa. Justru Allah lah tempat menolong manusia meminta tolong. Dan Allah akan menolong umatnya. Bukan Allah berharap umatnya menolong dia agar dia menolong balik manusia itu. Itu bukan Allah namanya. Oke, dilanjut. Itu masih ada waktunya 26 detik, apa di skip aja? 22, 21 di skip ya. Oke. Izin Bang Nonem ya, aku skip ya. Oke Bang. Ya Bang Rais, ada mau disampaikan? Oke, siap udah. Lanjut aja dulu yang lain. Oke, siap. Ya, silakan Bang Stem. Oke, izin mengulangi ini tema diskusi tadi itu. Jadi kitab suci yang benar, yang namanya kitab suci ini tak lekang oleh waktu ya, always forever. Jadi berlaku sampai akhir zaman. Di sini kan Al-Quran terbukti secara sains, padahal di situ waktu diturunkan Al-Quran itu belum ada teknologi yang bisa meneliti bahwa di dalam laut itu terdapat ada api. Ternyata benar di surat At-Tur ayat 6 itu terbukti secara sains dan ilmuwan juga sudah membuktikan bahwa benar adanya api itu ada di bawah lautan seperti yang tertulis di At-Tur surat ayat 6 itu. Terus tadi si Abdul itu Bang Semat kalau baru monitor membawa Kejadian 9 ayat 11 sampai 12. Nah mungkin itu saja host, terima kasih, dilanjut sama yang lain. Kita skip Bang ya. Skip aja, yang penting apple to apple aja. Saya menampilkan satu ayat dalam Al-Quran, mereka juga menampilkan juga secara sains dalam Bible mereka. Oke, terima kasih ya Bang. Ya silakan abangku Semar A68, dibuka mute-nya. Tadi teman kita membawakan ayat di Al-Quran itu sains sampai saat sekarang ini. Silakan Bang Semar, buka mute-nya Bang. Bang Semar. Siap. Nah, begini, sebelum saya lanjutkan, saya peringatkan sama Pak Pendeta tadi ya. Saya mau ingatkan sama Pak Pendeta tadi. Umat Kristen akan marah kalau menghujat. Dibilang Yesus kami kurang ajar. Jangan begitu. Kita harus saling menghormati sama agama. Saya sering dengar nih Pak Pendeta ini selalu begitu. Saya selama berdebat tidak pernah saya menghujat kalian. Oke, nah sekarang saya lanjut. Bilangin sama Pak Pendeta, dia sekolah dulu ya. Dengerin, air bah yang dimaksud, yang di Alkitab itu, air yang menutupi seluruh permukaan bumi itu namanya air bah. Kalau banjir di rumah Pak Pendeta sampai tempat tidurnya tenggelam, itu bukan air bah. Kasih tahu sama dia. Jangan jadi komentar di sini yang bilang kurang ajar, pembohong. Kamunya aja yang nggak ngerti arti air bah yang dimaksud yang di Alkitab itu. Menuduh Yesus saya berbohong. Kurang ajar. Mulutnya tuh perlu dicabain tuh dia tuh. Jadi begitu artinya ya, air bah itu menutupi seluruh dunia. Bumi ini ditutupin dengan air. Bukan kayak banjir yang di rumahnya yang menutupin kamar tidurnya. Itu bukan air bah. Udah cukup, saya itu aja yang mau saya sampaikan. Permisi. Ya berarti kalau banjir bah yang diberitakan orang itu, kok turun Bang? Aduh, bagus tadi itu. Ya silakan Pak Pendeta.
Pak Pendeta. Turun langsung dia. Pak Pendeta. Nggak usah buka mina. Pak Pendeta. Pak Pendeta. Buka mic-nya, Bang. Kenapa ini? Di mute tuh, Bang. Ini nih, ini. Pak Pendeta. Itu di mute. Yang Pak Pendeta bilang tuh siapa yang disebut dengan Pak Pendeta? Jadi aku tanggapi dulu. Waduh, kena air bah. Kena air bah. Saya anak sekolah minggu. Ya. Mungkin yang Bang Smar maksudkan itu air yang masuk ke dalam rumah, ke tempat tidur itu bukan air bah, kayaknya air mani itu ya, Os ya. Bukan tidur. Enggak, yang jadi pertanyaan aku air mani berserakan. Enggak menjadi pertanyaan aku kan berita-berita itu ada memberitakan banjir bah melanda kota ini, banjir bah melanda kota ini kan ada itu kan. Apakah itu berbohong orang itu mengatakan itu banjir bah? Itu bukan air bah yang tertulis dalam Alkitab. Air bah yang tertulis dalam Alkitab adalah air permukaan bumi atau daratan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Batam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Batam, izin sebentar Bang Batam. Ini narasinya bagus ini. Kalau di Al-Quran, para ilmuwan itu mencari tahu kebenarannya dan akhirnya mereka menemukan kebenaran dari sains tersebut dan masuk Islam. Lah ini di Bible siapa ilmuwan yang menemukan sains lalu mereka namanya kan ada itu nama-namanya itu ilmuwan itu seperti ilmuwan yang mencari bulan terbelah itu ya. Sebentar. Islam. Sebentar. Kalau di dalam Islam kan ilmuwan dari Kristen, ateis menemukan kebenaran sains di dalam Al-Quran lalu mereka masuk ke dalam Islam. Nah ini di Bible tuh siapa penemu ilmuwan dan masuk ke dalam Kristen? Coba jelaskan. Ilmuwan siapa saja kan ada namanya itu. Bedanya gini. Tidak ada ilmuwan yang meneliti dan masuk ke dalam Kristen. Kalau dalam Kristen, semua penemu-penemu itu orang-orang yang bukan Islam. Ya siapa namanya? Ya banyak Bang, gak usah bertanya. Aku mau tanya Bang Abdul. Bang Abdul, aku mau tanya nih. Halo Bang Abdul. Tiang langit sudah ditemukan belum? Sudah. Lanjut Pak Pendeta. Baru masalah sinyal kayaknya. Sudah menolong Allah. Oke, dikit ya. Apakah sudah menolong Allah sesuai permintaan Al-Quran surat Muhammad ayat 7? Kalian kan baik, belum kita tentang tolong-menolong Yesus telanjang ketika aku telanjang kamu memberikan aku pakaian dan sebagainya. Bentar ya. Baca surat. Sebentar, timer supaya kita kondusif. Itu dikatakan jelas agama Allah, bukan Allah yang minta tolong. Menolong agama Allah, bukan coba Allah bacalah, coba. Baca. Bentar. Surat Muhammad ayat 7. Ya, gimana Bang Mawar? Ya tadi aku mau nanya ke Abdul tadi, air bah yang dimaksud di kitab tadi menutupi semua bumi gitu ya. Jadi kalau air bah itu betul ya Bang Abdul ya. Jadi betul menutupi semua bumi gitu ya. Terus bagaimana cara Nabi Nuh itu mendarat Bang Abdul kalau udah tertutupi air bah semua? Ya di mana dia berlabuh? Padahal bumi itu. Ya, sudah pertanyaannya. Ya artinya sebentar dulu. Ya silakan. Ini kan pakai timer Bang Abdul. Jadi dia pengen belajar. Saya ingin mengajari di sini kan sesuai surah Yunus 94. Jadi di dalam Islam juga ada kisahnya, walaupun tidak sempurna ya.
Enggak, jawaban saya yang saya tanyakan di detail tadi. Di dalam Islam juga. Nabi Nuh itu kan membuat kapal tuh yang ada dimasukkan semua hewan-hewan yang di mana ada singa bersinga jadilah kucing. Ini malas aku sebetulnya ini sama Bang Abdul nih. Udah aku kondusifkan agar teman-teman di mute. Abang Abdul ini buka itu kucing. Jadi itulah. Di bawah aja lah Bang, di bawah aja lah Bang. Di bawah aja lah Bang ya. Nggak bisa Bang diskusi. Nggak bisa Bang diskusi serius. Susah aku jadinya. Mana Pak Pendeta? Aduh, salah tekan pula. Aku udah capek-capek bikin kondisi. Abang ituin pula. Malas aku jadi. Sabar Bang Bat. Dia gitu nggak bisa kondusif orangnya. Iya Bang, makanya aku kadang-kadang terus lompat-lompat dalil. Iya, kadang-kadang Bang kita menjelaskan dia ikut menjelaskan, dia ikut ini, itu malasnya. Aku aja kadang-kadang teman Islam banyak yang marah juga sama aku Bang penginjil. Karena aku suruh satu-satu kan. Iya. Tolong host besarin ini biar lebih jelas ya. Kenapa dan apa penyebabnya mereka seperti itu? Naik lagi Bang Nas. Salah tekan aku mau besarin abang tadi. Nah ini mereka sering bilang Islam minum kencing unta ya. Nah ini efek dari minum kencing unta. Otak encer dapat membedakan manusia atau Tuhan. Kalau ditanya cepat menjawab tegas dan akurat, rileks dan santuy. Sedangkan yang pemakan babi ya efek sampingnya otak beleng-beleng. Tidak dapat membedakan manusia dengan Tuhan. Kalau ditanya muter-muter kayak gasing, ditanya apa jawab apa. Baperan, sok, tahu dan tantrum. Terima kasih host. Jadi gitu Bang ya. Jadi ciri-ciri orang memakan daging onta seperti di atas ya. Ciri-ciri orang memakan daging babi seperti itu ya, otak beleng-beleng, goblok ya. Tidak bisa membedakan mana dan Tuhan. Urat-urat mereka hancur dalam putus semua. Naik dulu Pak Pendeta. Naik dulu Pak Pendeta biar yang lain aku naikin nanti Pak Pendeta. Maksud saya itu kan banyak itu ilmuwan-ilmuwan. Makasih Bang. Kristen kan nama-nama mereka kan tercatat Bang Batam. Jadi terbukti Al-Qur'an itu memang ilmiah dan penuh dengan sains. Nah di dalam Kristen itu loh siapa penemunya, nama-namanya ilmuwannya kan. Kalau nggak ada berarti kan hoax gitu loh, ngarang-ngarang sendiri gitu. Ada Bang, penemu tiang jemuran ada itu Bang. Abang ini framing aja ini, nggak boleh kayak gitu Bang. Abang kira siapa penemu tiang jemuran itu? Orang PLN Bang, orang PLN, petugas PLN. Makanya Bang Abdul kondusif Bang Abdul. Kalau mau diskusi kondusif kita lakukan. Betul nggak ini firman Tuhan atau firman siapa gitu? Hostnya udah mulai menghujat ya. Pintar sekali hostnya. Ya itu tadi melarikan ke itu Bang Batam. Allah minta tolong itu padahal tidak ada Allah minta tolong. Nggak, aku nggak menghujat lah Bang. Siapa yang menolong agama Allah di situ, bukan Allah yang minta tolong. Nah, naik lagi dia si penghujat ini. Ayo tunjukkan saya apa yang saya hujat. Coba tunjukkan. Nggak ada Bang. Dia bilang aku penghujat Bang. Masa saya dijawab apa? Ini nih efeknya daging babi kayak gini. Benar kan? Jangan salahkan babi. Salah babi apa coba? Bukankah penciptaan Tuhan itu semua ada gunanya, artinya? Abang mau tahu salah babi apa Bang? Salah babi apa? Salah cicak apa? Salah cicak? Enggak, aku mau nanya sama Bang Abdul. Kenapa dia harus dibunuh? Aku mau nanya sama Bang Abdul. Tuhanku dibunuh. Tuhanku apa? Tuhanku dibunuh. Abang Abdul mau tahu salah babi gak? Bang Abdul kenapa? Mau tahu salah babi gak? Apa salah babi sehingga Nabi Isa turun dari surga? Apa salah Tuhan dibunuh? Hanya untuk membunuh Bang. Apa salah Tuhan? Salah cinta. Salah babi. Ya no. Bentar aku ingin jelasin sedikit ini, bisa ya? Salah babi mirip abang. Mirip Bang Abdul babi.
Padahal sebentar aku ingin jelasin sedikit ya, bisa ya? Diharamkan makan babi. Siap bang. Oke, baik. Izin ya Bang Abdul ya. Ini menarik untuk kita membahas ya, yang barusan tentang itu ya, supaya kita teredukasi ya kepada orang-orang yang mendengar juga. Jadi jelas ya, menurut data Bible ini Yesus ini berbohong, dia kurang ajar ini anak nih, kalau ku jumpa ku tampar ya, kita sebentar ya Bang Abdul, sedikit ya, kita edukasi kepada yang mendengar ya, supaya ramai lagi yang bisa menilai yang teredukasi ya. Jangan kita menghujat, kita framing ya. Bahwa yang mengatakan sebentar Bang, abang ini bukanlah orang pintar, pasti orang bodoh. Orang pintar tidak akan mengatakan. Jelasin siapa yang bodoh gitu ya. Bentar ya. Oke, baik. Satu-satu aja lah bang, izin aku bang. Mau abang framing aku ke room hotel, terserah abang lah. Lanjut Pak Pendeta. Oke, baik. Ini pembohongan yang berlaku menurut data Bible. Yesus ini berbohong, dia penipu, pendusta. Pendusta dia. Ini termasuk teman-teman Kristen nih, kerjanya berdusta aja kerjanya. Benar kan? Bahas pelangi. Yang pelangi itu yang kalian itu. Pedang lawan pedang. Kalian lah. Pelangi, mau bahas pelangi apa? Di situ nggak ada pelangi di situ. Jadi harus tahu ini air yang air bah ini. Air yang bertakung ketika banjir atau bah. Ini air bah. Jadi kita balik kepada data tadi. Ini air bah menurut Bible, air bah menurut ada kamus Bible gitu loh. Kalian gimana? Belajar gimana? Kalian tuh sebab pergi sekolah tuh belajar. Nih, ini aku pakai data ya, berbohong pada aku, pendapat aku gitu ya. Coba kalian kan yang membawakan ini tadi, benar kan? Kristen, betul, benar kan? Nah ini materi. Maka ku adakan perjanjianku dengan kamu bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dari air bah lagi. Nah, apa pula yang ada yang hidup yang akan dilihatnya oleh air bah? Ada aja yang hidup yang air bah itu ada kan? Tsunami itu ada, itu semuanya itu. Ini. Dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Lah ini ada lagi itu, terjadi itu tsunami dan sebagainya. Ya, sedekah al-Fatihah ya kepada yang udah terkorban ya, saudara-saudara kita ya. Jadi di sini ada itu, berarti ini berbohong ini. Dan Allah berfirman, inilah, dan Tuhan berfirman, inilah tanda perjanjian antara kamu dan kamu serta segala makhluk yang hidup yang bersama-sama dengan kamu turun temurun untuk selama-lamanya. Selama-lamanya berbohong. Pada air bah ada lagi loh di situ. Hotel, botol, nih, betul. Ini mana kalian yang Kristen? Berarti di sini Yesus ini berbohong. Ini anak kurang ajar. Berarti Bible kalau mau digandengkan sama Al-Quran, ya nggak level dengan sains. Ini sains apa ini? Tak perlu ke Al-Quran lah ya. Tadi udah jelasin tentang terbukti kalau Al-Quran dengan sains itu ya. Apalagi tentang seiring beredarnya waktu tentang kejadian manusia, bagaimana ahli biologi dunia itu menemukan bahwa penciptaan manusia itu dengan terjadi dengan gabungan sperma dan ovum yang membentuk zigot. Itu ahli biologi loh menemukan. Itu ada di mana? Di surah Al-Mu'minun ayat ke-12 hingga 14. Ini antara aja yang aku kasih tahu ya, tentang peredaran matahari dan bumi. Itu ada di mana? Di surah Al-Anbiya ayat ke-33, bagaimana matahari itu berjalan tempat peredarannya. Malah ada ahli-ahli yang dulu mengatakan sebelum menemukan perkara ini, mengatakan matahari itu pegun, dia enggak bergerak. Padahal matahari dijelaskan di Al-Quran itu, matahari itu beredar pada tempatnya, ada dia punya orbitnya, bergerak dia. Al-Quran sudah menjelaskan 1400 tahun yang lalu di surah Yasin 38. Ini sesuai dengan sains, orang mengkaji. Nanti ya, tentang kekuatan dan rahsia besi dijelaskan di Al-Quran di surah Al-Hadid ayat ke-25. Tentang cap jari manusia. Setiap manusia itu berbeda-beda dia punya cap jarinya ataupun bentuk ataupun bentuk jarinya atau apa sih bagi sana ya? Sidik jari ya, itu sidik jari. Nah, ditemukan di Al-Quran di surah di mana? Di surah Al-Qiyamah ayat ke-3 hingga ke-4. Al-Quran sesuai dengan sains zaman bergilirnya waktu dan masih akan ditemukan beberapa. Al-Quran enggak pernah salah tentang menjelaskan tentang sains gitu ya, tentang penciptaan manusia dan sebagainya. Belum lagi ditemui yang beberapa lagi. Jadi Al-Quran itu 80% udah ditemui benar semuanya, tinggal 20% itu belum ditemui, termasuk yang gaib dan sebagainya, tentang neraka dan surga. Itu 20%. 80% semua terbukti secara sains, secara ilmiah. Kalau Bible dijelaskan ini pun udah berbohong ini. Gimana ini?
Hah? Siapa itu yang berbohong? Yesus berbohong, kurang ajar. Ini. Sebentar, Bang Abdul. Sebentar ya, kita kondisi Bang Abdul. Kita edukasi kepada yang mendengar ya. Jangan kita menghujat seframe nggak bisa ya. Tentang sabar. Gimana sih Abang ini? Ya silakan. Ini nggak bisa ya, kita harus ini ya. Sidik jari. Contoh kalau kita pergi, mungkin ini udah clear ya. Mungkin ini pula ya. Adakah ini sesuai? Jari atau tentang tulang Bible ya. Tunjukkan ayatnya. Ya, mungkin ini bisa kita mencari ya. Terima kasih bahwa mereka udah selamat semua. Terima kasih atas sudah diizinkan. Oke, baik. Bisa kira-kira ini terbukti. Ini berbohong lagi. Yesus ini berbohong dia. Tiang-tiang langit bergoyang-goyang. Pelotak yang bergoyang-goyang itu bukan tiang langit. Botol. Jadi kalian sebentar Bang Abdul. Sebentar. Kamu katakan sidik jari kan. Sebentar. Ayo kita buktikan mana ayatnya. Apa? Ini sebentar. Jadi itu yang ku maksudkan tadi tentang contoh Al-Quran menjelaskan tentang langit itu tidak bertiang, gitu ya. Ini Bible ini. Tiang-tiang langit bertiang. Ini gila ini. Adakah ini yang membuatkan kalian itu tidak menggunakan akal yang waras gitu loh? Ini kan orang-orang gila. Tak sing ini mengatakan yang langit bergoyang-goyang. Tapi kita tidak mengatakan ini ya, mungkin Ayub yang ini Nabi Ayub nggak tahu ya. Mungkin yang kalau Bible kan udah dikatakan Al-Quran udah dirubah-rubah gitu ya. Tapi kalau Kristen kan hanya percaya itu tulisan kan. Kalau bagi kita nggak mungkin lah Nabi Ayub mengatakan tiang langit bergoyang, benar kan? Nah, nah kan? Ini mungkin udah diubah. Tapi kalau Kristen percaya gitu ya Bang Syam ya. Gimana? Boleh. Itu siapa kontraktornya yang bikin tiang langit? Nah, mungkin Paulus, kan? Kira Bapak jadi itu. Jadi mungkin bisa kita memikirkan guna akal yang sehat. Jadi tadi ada menyentuh tentang di surah bentar ya, aku cek di surah Yunus ya, 95 tentang menolong agama Allah gitu ya. Jadi kalau tentang itu kan itu hanya sebatas aturan, maksudnya umat manusia itu sehingga saling mengingati ataupun sehingga menjadikan aturan Allah itu tersebar, mensiarkan, maksudnya mensiarkan agama, aturan. Agama itu aturan. Kalau dalam Al-Quran disebutkan ad-din gitu ya. Ad-din itu aturan. Jadi siapa yang bisa membantu itu akan diberikan suatu ganjaran gitu ya, ataupun Allah akan memberkati dia gitu ya, yang membantu gitu, ngerti ya. Bukan maksudnya menolong itu macam menolak motor dan sebagainya. Tapi kalau di Bible ini aku nggak tahu ini menolong gimana. Contoh ini kalau kita membaca suatu sebentar Bang, bentar. Sabar dulu. Contoh ini, kalau di sini, ini Yesus ini minjam apa nih? Ini siapa yang menolong beliau ini? Siapa dia? Ini, bentar ya kita baca sedikit ya. Yesaya 7:20 ini. Pada hari itu dengan pisau cukur yang dipinjam. Ketahuan salah. Dari sebentar. Aduh. Dari seberang sungai Efrat, yakni Raja Asyur, Yesus akan mencukur kepala dan lupa. Ini ngapain nih Yesus ini nyukur minjam? Jadi kita bisa bertanya, ini Yesus ini minjam pisau cukur nih udah dipulangin ataupun belum gitu loh. Nah kan? Jadi kita harus tahu nih ngapain pula Tuhan ini minjam pisau cukur gitu kan. Jadi kita harus tahu tentang ini. Jadi sama membahas tentang sains dan sebagainya. Bible nggak mungkin level ya sama Al-Quran gitu ya. Al-Quran itu udah komplit ataupun udah lengkap, malahan diinformasikan 1400 tahun yang lalu ya. Cuma kalau bisa bertanya sedikit kepada Kristen lah, kalau ada Kristen yang pintar dikit ya, mungkin bisa kita bertanya nih pisau cukur nih merek apa gitu loh. Itu mereknya merek apa gitu kan. Ya kalau mungkin bisa. di sini ada yang Kristen Bang Mar. Selamat malam. Halo Bang. Muslim dong. Islam. Ya lanjut. Lanjut Pak Pendeta. Ya baik. Jadi tentang itu ya. Jadi kalau tentang mungkin pisau cukur ini ya. Ya? Mungkin nyukur itu kayaknya. Ada juga sih. Pisau cukur. Nah itu ya bisa jadi. Bisa.
Ya, okey, baik. Jadi gitu ya. Jadi kalau tentang sains mungkin udah gagal ya Bang Steven ya. Mungkin ya nggak bisa ya kalau sains itu ya. Terima Apalagi kasih kalau Pak Pendeta besar. Siap. ya ya. Bentar Tentang Pak kalau kita Pendeta, jelaskan. boleh ku bantah sebentar ya. Silakan. Jadi begini Pak Pendeta, di Bible itu memang ada sains dan teknologi. Di Bible itu kan tertulis ada ular memakan debu begitu ya. Benar. Sekarang ada kan? Jadi sekarang itu kan udah ada vacuum cleaner. Nah, itu salah satu sains dan teknologi di Bible. Kemudian yang kedua itu tiang jemuran, tiang listrik itu mengambilnya dari tiang salib seperti Yesus. Nah, itu salah satu sains dan teknologi juga. Nah, itu ada dua, kalau tidak salah ada tiga, tapi saya lupa yang satunya. Jadi intinya di Bible itu memang ada sains dan teknologi. Contoh vacuum cleaner dan tiang jemuran, tiang listrik itu mengambilnya dari tiangnya Yesus. Itu yang diambil dari situ Pak Pendeta. Gitu Pak Pendeta. Masih ada ya. Ya, lanjut Pak Pendeta. Iya. Baik. Mungkin ada tambahan teman-teman yang lain. Knalpot pesawat juga mungkin ambil dari lubang ini ya. Knalpot pesawat. Ya, Bang Adi, assalamualaikum. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bang Hos. Ya, ada mau disampaikan Bang? Atau kita kasih kursi kosong buat Oten Bang? Oh iya, apa tema sekarang yang jalan ini Bang? Temanya cek Bible aja Bang. Betul nggak Bible itu asli? Bible itu nggak asli itu Bang. Gimana itu? Ya, sebelum aku turunkan izin Bang ya, kursi 01 buat Oten ya Bang. Ada kata-kata hari ini buat Oten Bang. Gini, kalau saya sih gini, kalau Bible-nya udah bermasalah, itu kan kalau kita mau mencari kebenaran tentang Tuhan, maka menurut saya satu-satunya petunjuk adalah kitab dari Tuhan. Karena kita nggak pernah bertemu dengan Tuhan, makanya narasi yang kita bisa bicarakan adalah bahwa itu kita kutip dari kitab. Makanya katakan kitab suci karena dia adalah kitab yang berasal dari kalimat-kalimat Tuhan. Tapi ketika itu bermasalah, bagaimana kita mau mencari kebenaran terhadap Tuhan yang akan memberikan keselamatan kepada kita kalau itu sudah bermasalah di awal. Oleh karenanya saya sarankan kita jangan terlalu membibu-buta masalah ini. Mari kita pikirkan bagaimana nanti kalau kita sudah di sana lalu tidak bisa kembali ke sini. Mumpung kita masih di sini, berpikirlah karena peluang untuk berpikir itu masih ada. Jadi saya kira itu Bang. Ya mungkin abang ini kurang jumpa dengan Oten-Oten yang lain. Tapi kebanyakan Oten itu ketika narasi Bang, dia telah mengenal Tuhan Bang. Tapi nggak tahu kenalannya di mana. Nggak tahu aku. Dari mana dia kenalannya nggak jelas. Iya Bang. Kristen Marifat Bang. Kristen Marifat sekali itu Bang. Jelas sekali itu. Oke lah kalau gitu Bang. Udah turun pula satu. Aku kena mau pula lagi. Kata-kata buat Oten ya host ya. Ada kata-kata buat Oten. Ya Oten semangat memakan babi agar mulutnya dan badannya berminyak-minyak ya. Salah. Jangan. Aduh. Salah aku. Salah tekan aku. Sorry. Itu jempol semua itu kayaknya. Yang saya itu Bang Batam yang ditampilkan Bang Stephen itu salah satu sains dan teknologi. Saya teliti telah menemukan dalam Bible ini sains ini ternyata benar. Ular makan debu ini adalah vacuum cleaner. Udah terbukti nih. Vacuum cleaner. Pantas ya Bang ya, itu mirip ular apanya tangkainya itu Bang ya. Ini ditutup jadi ular makan debu katanya kan. Langsung jadi vacuum cleaner. Yang di bawah ketahuan. Kemudian Bang Stephen, barbershop atau gunting rambut itu ya dari sejarahnya dari Yesus meminjam pisau cukur itu.
Maka hadirlah barbershop dan tukang cukur rambut begitu Bang Stephen. Itu sains dan teknologi itu. Mantap juga ya. Jadi benar Bang Lar, sebelum ada apa pendeta besar, saya izin narasi sedikit. Gimana Bang Pengijil? Iya boleh. Ini Bang Mawar udah mulai menghujat. Silakan aja. Jadi Bible ini memang semua kontradiksi ya Bang Pengijil. Bahkan Paulus ini menghujat Yesus. Yesus juga menghujat Paulus. Ini kan, mari kita buka. Masa Bang, gak percaya aku Bang. Gak boleh lah. Pertanyaan masa bagus, menghujat? Pertanyaan bagus. Oke. Gak percaya saya. Congor aja Anda ini kayaknya. Bentar. Nah kan, gak ada. Host, akunku tinggalin host. Ini sahih teman-teman. Sorry, kirain Bang Stephen tadi nampilin data. Sorry. Baru bangun host. Sayang akun kali ya Bang. Aduh, abang ini. Nggak sampai aja Bang. Gak ada lagi. Aku aja seminggu di rumah bapak keluyuran. Nggak apa-apa Bang. Ya silakan Bang Stephen. Izin lanjut ya. Nah di sini di 2 Raja-Raja 2 titik bertini 23 TB nih. Yesus ini menghujat Paulus. Di sini tertulis Elisa pergi dari sana ke Betel dan sedang ia mendaki maka keluarlah anak-anak dari kota itu lalu mencemoohkan dia serta berseru kepadanya. Naiklah botak. Nah yang botak ada Bang Pengijil. Ada datanya. Ada. Paulus kan? Ada datanya. Jadi ada. Edit PDF ini kayaknya. Pas Paulus buka 2 Raja-Raja tersinggung kan dia. Ini dia. Pasti ke saya ini karena saya yang botak sendiri dalam Bible ini saya yang botak. Akhirnya dia bikin surat balasan. Juga botak itu. Akhirnya Bang, dia bikin surat balasan ini untuk Yesus. Mana datanya? Tunggu. Saya perhatikan Anda udah seminggu menghujat aja dari pagi sampai tadi. Ada kerjanya menghujat aja. Udah seminggu ini orang ini Stephen ini. Gak tahu apa denongnya dia. Nah Bang, karena di 2 Raja-Raja 2 nomor 23 itu Bang, Paulus dikatakan botak. Ini Paulus langsung bikin surat Bang di 1 Korintus 11 titik bertindih 14. Dia langsung bikin suratnya ini. Iya, langsung bukankah alam sendiri menyatakan kepadamu nih ke Yesus bahwa adalah kehinaan bagi laki-laki jika ia berambut panjang. Nah, kan? Jadi Yesus sama Paulus saya menghujat itu. Iya, Paulus ini. Botak sama gondrong itu biada mereka. Kurang ajar itu. Siapa yang nulis itu? Yang nulis Korintus siapa? Ini Tuhan sama Rasulnya saling hujat ini. Pantas otot-otot suka menghujat. Ini ajaran mereka. Jadi ini ditulis sama ini ditulis sama Paulus Bang Stephen. Bukan menghujat itu Bang. Karena dia tersinggung di 2 Raja-Raja 23 itu. Dia dikatakan botak, naiklah botak. Gak mungkin ke biksu kan? Bible itu untuk biksu bukan? Iya, benar juga sih. Solin gak mungkin kesinggung kan? Masih ke Paulus lah. Mungkin yang botak naik botak naik botak. Botak yang di bawah naik botak. Botak yang mana nih Bang? Di bawah perut atau di atas perut? Tuh, pendeta Hayas tuh si botak udah naik. Iya, Rasul Tuhan sama Rasulnya ini baku hujat ini Pak Pendeta macam mana nih? Nah. Jadi ini 1 Korintus 11:14. Ini aku ada kisahnya loh. Kisah aku dibaling sepatu loh. Ini kisahnya. Iya.
Aku dibaling sepatu. Kalau Bang Jerry sama bergabung, Bang Jerry Hamid. Jadi aku pernah dibaling sepatu ini loh. Bentar. Kenapa ini? Hostnya turunkan aja hostnya ini. Gak benar hostnya. Bentar. Ya, HP aku dia nggak bisa. Dia jadi nge-lag kalau gini-gini. Oke, baik. Aku lanjut ya. Jadi ini ada kasus kisah Bang Steven. Aku dibaling sepatu Bang di gereja Bang. Aku cukup marah ketika itu ya. Aku kan diundang ke gereja untuk pelayanan ya. Aku datang ke gereja, aku khotbah, aku bacalah 1 Korintus 11:14 ini kan ke jemaat kan. Aku baca-baca ke jemaat, aku dibaling sepatu. Kurang ajar punya jemaat gereja itu. Kurang ajar mereka kan. Jadi mereka mengatakan aku menghujat. Oi pendeta besar, ngapain kau menghujat Tuhan kami gitu loh. Ngomong macam mereka kan. Padahal mereka nggak baca Bible. Padahal yang menghujat tu bukan aku, Paulus lah yang menghujat. Ngapain kalian baling sepatu ke aku? Mungkin mujur nggak kena muka aku kan? Kurang. Dilempar pakai sepatu maksudnya. Dilempar itu ya. Gimana? Dilempar pakai sepatu. Iya, dilempar pakai sepatu aku Bang. Itu di jemaat gereja. Itu nggak ditampar ya? Iya, mujur aku nggak nampar semua. Tapi jemaat dia nggak rame sih. Gerejanya dikit, gerejanya besar, tapi jemaat nggak rame. Ada 8-9 orang gitu ada gereja. Aku ngomong balik, ngapain kalian baling sepatu? Ngapain kalian lempar sepatu? Aku ngapain kalian lempar? Dia nyuruh aku balik pusing ke belakang kan? Aku pusing lah ke belakang. Kulihat gambar Yesus punya besar Bang, rambut panjang. Loh, mana ku tahu? Ku baca Bible aja kok. Benar kan? Yang menghujat itu bukan aku, Oten. Betul, aku ingat loh muka satu persatu yang di gereja itu. Aku ingat loh satu persatu. Ada yang mirip bom-bom? Ada yang mirip bom-bom nggak Pak Pendeta? Gimana? Ada yang mirip bom-bom nggak? Ada yang besar sekalipun, ada badan besar kok badannya. Ya, jadi itulah masalah ya teman-teman Kristen ini. Mereka ni nggak baca Bible mereka sebenarnya. Padahal yang tertulis di Bible jelas itu. Kan? Yang nulis tu ya Paulus. Bukan aku yang ngujat. Ya Paulus lah yang ngujat. Bukan aku kok. Benar kan? Aku bacakan aja pada kalian. Benar kan? Itulah aku bilang kalian Kristen. Pergi gereja baca Bible. Baca Bible. Jangan pergi gereja Bible diketek. Lepas tu orang kasih tahu nggak mau dengar. Kristen betul. Betul kan? Itu sebab aku bilang dengan banyak makan babi. Dengan banyak makan babi, sumbat otak kalian dengan babi, lemak babi itu. Dikasih tahu nggak mau ngerti. Kalian betul bilang aku ngujat. Ngujat gimana? Oten, betul. Itu ya. Nah, jadi itu Bang kisahnya Bang Steven ya. Oh gitu. Izin Pak Pendeta. Sebentar. Tadi waktu Pak Pendeta kena tombak, kan saya menanggapi tentang oten botol oten botol oten. Nah, ternyata yang saya cari dalam Bible itu ternyata bukan umatnya saja yang botol. Iya, ternyata Tuhannya saja botol. Nah. Mana itu Bang? Coba kasih datanya. Data valid ya dengan menghujat ya. Data valid ya. By data. Ya. Mohon izin Pak Pendeta. Nanti dilanjutkan narasinya. Jadi di Lukas 2 bertindih 36 TB nih ya. Ambil poin intinya aja ya. Yesus ini menjual jubahnya kan? Ya. Nah, menjual jubahnya. Lalu Tuhan itu langsung ngeluh Pak Pendeta di sini. Karena jubahnya sudah dijual. Di Matius 25 bertindih 36 TB ini baru ngeluh, baru nangis. Di sini tertuliskan ketika aku telanjang karena jubahnya kan udah dijual. Iya kasihan ya. Berarti botol kan? Kenapa harus dijual? Coba. Iya. Ngapain dijual? Udah tuh nangis sampai telanjang. Aneh juga ya. Tadi sudah dijual. Enggak ya. Nah juga ya. Berarti suruh dijual kan. Udah nggak ada jubah telanjang. Pasti nangis cengeng. Berarti korelasinya di Matius di Yohanes 11 nomor 35 ya.
Menangis, maka menangislah Yesus. Nah, itu dia. Eli, lama sekali. Jadi kalau tentang kebodohan sebenarnya Kristen ini bodoh, tapi harus kita take note ya, harus dicatat ya ini ya. Jadi jangan kita, jadi harus membedakan Yesus yang mana di Bible itu ya. Ada beberapa Yesus gitu ya. Yesus yang benar-benar diutus kepada Bani Israel, ataupun Yesus yang buatan Yunani, buatan Paulus yang disembah oleh Kristen, pendeta, jemaat, botol gereja ini. Harus dibedakan itu. Ngerti ya? Sebab cerita Bible ni harus kita teliti. Yang telanjang itu iaitu Tuhannya Kristen yang disembah ni, buatan Paulus, buatan Yunani, pagan ini. Jadi harus kita bedakan gitu ya. Jadi berlanjut ya tentang barusan yang dibahas. Sebenarnya Bible ni Yesus yang disembah oleh Kristen botol ini sebenarnya berbohong, kurang ajar ini anak. Kan? Bukan hanya dia ini hanya berbohong, dia ini juga tidak menghormati kedua orang tuanya. Ini orang ini. Tapi sebelum aku ke situ, aku ingin ini satu lagi pembohongan yang berlaku di Bible ya. Enggak sesuai dengan apa yang dikaji oleh umat manusia. Ini ya. Ini sudah aku bahas ini beberapa kali di Watican City juga. Sampai sekarang di sana semua uskup-uskup itu masih pelangak-pelongok. Enggak ngerti dia, enggak bisa menjawab dia. Kita perhatikan ya. Ini kita perhatikan di sini hati-hati tentang dengan akun Uskup Agung nih, sering mereport ini Uskup Agung. Itu. Jadi di Bible ini pembohongan publik yang berlaku ya. Ini pembodohan kepada umat. Itu sebab Kristen ni sampai sekarang botol semuanya. Nah kan enggak ngerti dia. Kalau Kristen apalagi tentang ketuhanan ataupun menjawab Bible, dia enggak lagi bisa. Bang Anas. Kan Uskup Agung ini suka report di bawah nih. Ini di bawah tuh nih. Selamat malam. Apa nih tulis apa ini bang? Apa di barusan? Tulis apa itu? Kena ya? Jadi betul lagi kena nih. Enggak apa-apa, dirungkat dulu bang. Nanti itu lagi bang. Apa-apa? Iya, hostnya kena terus tuh hostnya. Ditembak-tembak tuh, rudal balistik semua kena tuh. Lanjut aja bang, nggak apa-apa. Lanjut aja bang. Nggak apa-apa ya? Kadang-kadang di bawah ada kelihatan ya? Nggak ada ya? Di aku ini tulis nih sama semua kayak samanya. Oke, kita lanjut bisa ya? Nggak apa-apa ya? Suruh lanjut aja nggak apa-apa. Lanjut. Jadi sebenarnya pembohongan publik yang berlaku di Bible ini ya, sebenarnya mereka ini nggak sesuai dengan sains. Botol, Kristen, pendeta, macam-macamnya botol. Ya. Jadi itu sebab kalian Kristen sampai sekarang kalian itu tidak menggunakan akal yang sihat. Sebab Bible kalian itu udah membohongin gitu ya. Gini kita baca nih. Ini kira-kira ini sesuai nggak ini? Kita baca ya. Kita baca ni ya. Ini Kejadian 1 pun sudah berbohong di Bible itu. Kejadian 1 loh. Kejadian 1 pun Tuhan kalian yang bernama Yesus Kristus ini sudah berbohong dia. Nah, kita baca ya. Baca ni. Pada mulanya Tuhan menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya dan roh Tuhan melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Tuhan, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Tuhan melihat bahwa terang itu baik. Lalu dipisahkannya terang itu dari gelap. Dan Tuhan menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi. Nah ini yang enggak sesuai dengan sains. Kerana apa aku bilang enggak sesuai dengan sains? Cuba kalian mikir nih Kristen, botol, pendeta. Oi, pendeta. Oi, kafir, Kristen. Cuba kalian mikir nih ya. Ini ada siang nih. Ini ada siang, ada gelap, ada petang, ada pagi. Terjadinya petang dan pagi, terjadinya siang dan malam ini disebabkan apa? Cuba aku tanya kalian Kristen, botol, oten. Kalau kalian punya akal menurut sains gitu loh. Terjadinya siang dan pagi, terjadinya siang dan gelap ataupun siang dan malam itu, ataupun terjadinya petang dan pagi itu disebabkan apa? Ini kalau aku tanya Kristen ini pasti nggak bisa jawab. Pelangak, pelongok kalian Kristen, betul.
Nih, aku kasih tahu ya kalian ya Kristen ya, Oten ya, betul. Catat kalian. Ini kejadian 1 pun udah berbohong. Apalagi setelahnya. Tiang langit bergoyang-goyang macam barusan air bah pelangi. Kepala otak kalian. Kristen, betul. Marah aku kadang Kristen nih. Masa? Matahari ataupun bulan, Oten, betul. Nih, kejadian 1 dikatakan, udah dikatakan hari pertama ini. Di tengah segala ini, maka Allah menjadikan cakrawala dan ia memutuskan air dan ada di bawah cakrawala itu dan air yang ada di atas dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari kedua. Ini hari pertama jadi ini. Nah, itulah hari pertama. Berarti hari pertama ini udah ada petang, ada gelap dan siang dan malam. Ini hari pertama. Tiba-tiba di kejadian 1:14 baru ada matahari. Ini kejadian 1:16 ini. Maka Tuhan menjadikan kedua benda penerang yang besar itu, yakni yang lebih besar untuk menguasai siang dan yang lebih kecil untuk menguasai malam. Ini bulan dan bintang. Dan menjadikan juga bintang-bintang. Tuhan menaruh kesemuanya itu di cakrawala untuk menerangi bumi dan untuk menguasai siang dan malam. Ini dan untuk memisahkan terang itu dari gelap. Tuhan melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari keempat. Nah, hari keempat baru ada bulan dan matahari. Yoten, betul. Ngapain pula baru diciptakan matahari dan bulan hari keempat? Tiba-tiba hari pertama sudah ada siang dan pagi. Ini gila babi. Tuhan pembohong. Ini pembohong. Jadi itu kau bilang tadi ya. Jadi kejadian 1 pun udah berbohong, apalagi yang setelahnya. Banyak lagi. Aku bisa menampilkan ratusan salah daripada sains gitu ya. Yang ini aja yang gampang-gampang aja. Sebab kalian Kristen betul mengerti Bible gitu ya. Jadi itu aku bilang tadi, kalau Bible ingin digandingkan sama Al-Quran tentang sains, ya level. Bible tu kalau digandingkan sama kitab porno ya level gitu ya. Gitu ya. Kalau nggak ngerti juga nggak tahu lah, aku bacalah Bible kan. Jadi ini adakah ini yang kalian ingin percaya kepada buku-buku begini? Ini buku apa? Kan? Tapi saya pernah tanya Oten, itu dari mana adanya siklus pagi, siang, sore, malam, sedangkan matahari belum ada? Jawaban mereka gampang. Dulu di langit ada lampu halogen, jadi bisa lampu halogen. Lampu halogen apa bang? Aku dengar dulu kan? Genset. Oh ya. Nah itu ya. Jadi mungkin yang ini dicas pakai matahari itu ya. Tapi matahari belum ada bang. Mau dicas gimana? Jadi itu ya Kristen ya. Jadi harus belajar lagi, baca lah gitu ya. Baca Bible kalian ya. Kami hanya menyampaikan aja. Percaya ataupun tidak ya bukan urusan aku. Urusan kalian lah. Menyembah galon ke, menyembah pohon ke. Urusan aku ya. Ya aku hanya menyampaikan. Sebab apa? Sebab aku seorang pendeta yang amat besar sekali gitu ya. Jadi aku hanya menyampaikan apa yang tertulis. Sebab apa? Sebab aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang ku sampaikan itu yang ku dengar dan ku baca. Nah ya, macam kenal ya itu ya. Nah itu. Jadi pada aku ya itu. Mungkin gitu ya. Mungkin ada tambahan daripada teman-teman supaya kita bisa memintarkan Kristen ya. Atau pada soalan-soalan yang harus kita jawab supaya ramai lagi jiwa-jiwa dapat dipilah, dijamah di Tuhan gitu. Nah, begitu. Silakan. Bang itu. Nah, Bang Nonem apa itu? Orang bagus ya. Luar biasa ya. Gitu. Jadi jangan. Ini headset, gensetnya kebesaran tuh. Habis. Iya. Ini tentang Amsal. Pas diraba langsung berdebar jantungku. Nah ini. Iya. Ajar itu anak.
ini tadi barusan ada yang membahas, ada yang mendengar aku bahas tentang Yesus ni kurang ajar gitu kan. Malahan Yesus ni udah tidak menghormati kedua orang tua. Malahan Yesus ni penipu dia, pembohong dia. Pembohong kan gitu kan. Kenapa aku bilang pembohong? Sebelum aku pergi kepada Yesus ni kurang ajar, anak durhaka. Menurut data Bible ya. Jadi kalau bedakan Al-Quran sama Bible, penceritaannya berbeda gitu ya. Jadi kalau menurut data Bible, Yesus ni anak yang kurang ajar. Jadi sebelum aku situ, jadi aku ingin membahas tentang Yesus berbohong. Berbohong karena apa? Kalau kita membaca data jadi tentang hari kiamat, berbohong dia. Kalau Kristen mengatakan Tuhan tu serba tahu gitu kan. Tapi kalau dia mengatakan dia tidak tahu hari kiamat, berarti dia berbohong. Tuhan kalian Kristen berbohong dia. Nah, jadi kalian mau percaya kepada Tuhan yang berbohong ini, nah kan, jangan percaya lah. Kalian gimana sih Kristen ini? Jadi aku ingin lanjut kepada tentang Yesus ini, dia ini ke neraka jahanam dia. Kenapa? Dia sudah melanggar hukum Taurat. Kenapa? Yesus tidak menghormati kedua orang tuanya. Nah, di mana itu? Di sini. Baca Bible kan. Kalian Bible kan baca kan. Ini jangan Bible diketek ya. Jadi Bible tu dibaca. Di sini ya, aku sebagai orang yang akademis menjawab secara akademis ya. Jangan kita menghujat, framing dan sebagainya, nggak bisa ya. Harus kita menjawab. Di sini kurang ajar. Kalau di hukum Taurat harus menghormati kedua orang tua. Nah, ini harus menghormati. Tetapi menurut data Bible, Yesus ni kurang ajar, tidak menghormati kedua orang tuanya. Orang yang tidak menghormati kedua orang tuanya dan melanggar hukum Taurat, ya tempatnya di neraka jahanam, dibakar di sana. Ini data Bible loh. Ini. Ya, di mana di sini? Kita baca sedikit ya. Ini. Hanya Yesus ini, perikopnya Yesus ini pada umur 12 tahun dalam bait Tuhan di sini. Nih kita baca di sini, mulai daripada sini ya. Nah, dan ketika kira-kira Yesus ini pergi tanpa pamit tuh, dia ini pergi tanpa minta izin orang tuanya. Berarti seorang anak yang pergi ke mana-mana. Kan? Benar kan? Sian Yesus sudah nangis-nangis nih. Tambah jalan menggibah. Jadi gimana nih Pak Uskup Agung Antioquia? Pak Uskup? Kemana itu? Belum selesai kok, naik turun terus itu. Kayaknya lagi ngopis di rumah Bapak itu, lagi ngopi ya. Emang benar ya, Bapak kalau panggil pendeta mendadak mulu. Baru tahu aku bahwa Yesus ini kurang ajar loh. Mau jalan, mau keluar tanpa pamit, kasih tahu orang tua, memang kurang ajar itu orang. Itu yang report pasti mulutnya berminyak-minyak tuh karena makan babi ya. Ya, ini curiga nih, jangan Pak Pendeta ini sengaja turun mau lari perpuluhan, alasannya ditembak sama pun. Iya. Nah ini. Ini. Cukup imani ya. Bang Nonem monitor. Iya Bang. Tolong bukakan yang tadi Bang, yang lagi pakai stetoskop itu. Oh bentar Bang. Oh yang meraba-raba itu ya. Iya, coba Bang. Saya coba korelasikan.
Aduh. Salah. Salah. Kena juga tuh. Bang penginjil kena juga tuh. Jangan repot-repot Raten. Kalau nggak setuju naiklah. Heran nih repot-repot mulu dari kapan hari itu. Oke bangku semua, mohon pamit ya. Makasih telah ada ruang untuk di komel ini ya. Iya bang, biar gak kena report. Bukannya itu Nonem, yang ini yang tadi pegang stetoskop. Seharusnya kalian tuh bersyukur loh ada komal-komal aku ini. Aku mengajarkan kalian Bible yang tak diajarkan di gereja kalian. Apa yang gak kau blokir-blokir? Gratis pula nggak pakai bayar per bulan. Gratis pula, nggak dibayar per puluhan pula. HP ku hancur. Ngadapin kalian, aduh. Aku sampai terserak kemana-mana. HP ku ambil. Nah, Nonem. Itu korelasinya itu ada di itu gedein tuh, bagus tuh gambarnya Bang Nonim tuh. Iya. Jantungku berdebar-debar, kekuatanku hilang katanya, dan cahaya mataku pun lenyap daripadaku. Oh ini pasrah bener ini. Pas kena raba ini Nonem. Oh berarti ini ya Bang. Lengkap pokoknya lengkap. Tenang aja. Kamu cari gambar, saya cari ayat. Oh dulu dia dokter juga ya. Oh itu lagi magang PPDS itu waktu itu dia. Iya. Lagian kok stetoskopnya di dada mulu ya, nggak kemana-mana ya. Nah mungkin Pak Pendeta bisa jelaskan ini, mohon izin Bang Nonim, mohon izin dibesarkan. Dada Pak Pendeta itu kenapa itu stetoskopnya kok di dada terus itu? Oh ini berkaitan dengan remas-remas ini, dia ada kontinu kisah. Ada di Mazmur Pak Pendeta. Pasrah sekali nih. Jantungku berdebar-debar katanya. Kekuatanku hilang dan cahaya mataku pun lenyap daripadaku. Iya. Ini pasrah benar nih pasrah. Pantesan Oten sering bilang ya. Nanti awas kau nanti dijamah-jamah sama Tuhan. Itu maksud kalian? Maksudnya? Kayaknya. Aduh, bukan. Itu yang disebut dengan bahasa roh. Siki raba Nah itu terjemah dulu. Ya mungkin kita sama Bang Lincing Siu. Selamat pagi, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, salah. Oke Bang. Saya di bawah aja. Bang Batam. Saya nanya dong, Pendeta Charles kemana? Kemarin sakit Bang. Tempat naik terakhir kemarin Bang. Di sini Bang. Kemarin kalau nggak salah. Kemarin apa 2 hari yang lewat ya? Nggak ada beliau lagi nih kalau pendeta besar. Pendeta Charles lagi kena azab, banyakan menghujat. Kena azab dia. Dikutuk kayak pohon korma itu. Terlalu banyak kontradiksi soalnya orangnya. Ini mana hotel-hotel? Nggak ada lagi hotel. Ini kayaknya ada amaran juga kayaknya Pak Pendeta. Jangan naik ke Rumah Batam nanti kamu tersesat katanya kan. Itulah gara-gara Pak Pendeta sering bongkar-bongkar ayat porno tuh. Lari hotel. Takut hotel. Itu kan mengasih. Iya benar itu. Kan
Aku aja diprotes sama jemaatku, katanya gini, Pak Pendeta besar itu penghujat udah gitu suka makan uang per puluhan. Nah itu sering diprotes aku. Banyak itu surat komplain masuk itu di tempatku itu.